speaker yang besar aja. Orang sedang, ininya di lokasi. Ini ada ini. Ada ini terus. Terus. Ini ada. Oh pakai itu, kita jadi pasangannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menambah keberkahan dari majelis kita ini, marilah sama-sama kita membaca niat ta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah semua kita sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis Rauha yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang adab-adab secara umum dan urgensi ataupun pentingnya adab bagi kita, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa adab itu lebih dulu harus kita cari sebelum ilmu. Dan ini banyak riwayat yang sudah kita sampaikan, baik dari Al-Qur'an, baik dari hadis, baik juga dari kalam ulama salihin. Yang mungkin kita ingat satu dari banyak nukilan yang ada, yaitu Al-Imam Ibnu Qasim. Al-Imam Ibnu Qasim ini banyak kalau di broadcast itu banyak kita lihat, ataupun di pamflet-pamflet yang dikirim di WhatsApp. Beliau adalah Al-Imam Ibnu Qasim, ini muridnya Al-Imam Malik. Beliau berkhidmat kepada Imam Malik selama 20 tahun. 18 tahun dipakai untuk khidmat, untuk belajar adab, dan 2 tahun dipakai untuk belajar ilmu. Jadi totalnya 20 tahun berkhidmat kepada Imam Malik. 18 tahun beliau belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. Beliau menyayangkan kenapa 2 tahun yang beliau lewati bersama Imam Malik itu beliau belajar ilmu. Bukan seluruh 20 tahun itu beliau belajar adab langsung dari Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Dan ini buktinya kalau orang dia belajar adab sebelum ilmu, maka dia akan mendapatkan keberkahan ilmu. Banyak orang yang mungkin belajarnya dikit, tapi dia bisa memberikan manfaat yang lebih dari orang yang lebih pintar dari dirinya. Dan itu kembali lagi ke keberkahan ilmu, belajar adab. Ya, terlalu banyak kisah-kisah itu. Ya, intinya di sini kita harus mempelajari adab terlebih dahulu, dan alhamdulillah di pembahasan ini cukup lengkap untuk kita semuanya mengkaji. Yang mana adab yang pertama yang sudah kita kaji yaitu tentang adab seorang alim, adab seorang ustadz atau yang diustadkan. Nah, zaman sekarang ini ada namanya yang diustadkan, bukan mustad ya. Beda lagi, kalau ustadz itu orang yang tidak tahu apa-apa kemudian jadi ustadz. Tapi orang yang dijadikan ustadz ini, dia sering hadir majelis taklim, banyak ilmu yang dia dapatkan, sehingga masyarakat lihat, oh dia ini paham agama, sehingga jadi rujukan di beberapa permasalahan yang mungkin bisa dia selesaikan. Nah, adab orang alim, adapun ustadz ataupun yang dijadikan ustadz itu sudah kita sebutkan di dalam pertemuan yang lalu. Ada beberapa adab, mungkin saya ulang supaya diingat lagi. Yang pertama al-insaf. Al-insaf itu artinya dia tidak memilah-milih informasi yang dia dapatkan. Artinya di mana ada kebenaran di situ diambil. Itu al-insaf. Walaupun kebenaran itu ada pada orang yang mungkin dianggapnya muridnya ataupun orang yang biasa-biasa saja. Nah, itu namanya al-insaf. Al-insaf. Jadi tidak malu untuk mengatakan aku salah dan kamu benar. Ini adab yang pertama. Jadi kalau kita ustadz ataupun yang diustadkan di kampung kita, di keluarga kita, maka kita harus berusaha insaf. Kalau misalnya dari orang lain dapat kebenaran, ya sudah, kita katakan bahwa itu benar. Dan ini adalah adab yang tinggi. Bagaimana seorang yang sekelas Imam Syafi'i itu, beliau menceritakan kepada kita bahwa aku itu setiap kali berdebat dengan orang, aku berharap kebenaran itu ada pada lawanku, bukan pada diri. Artinya ini adalah bentuk insaf, ya, mencari kebenaran.
mencari kebenaran dan bukan pembenaran untuk diri. Nah, inilah adab yang pertama, yaitu al-insaf bagi setiap ustadz atau yang diustadzkan. Jadi insya Allah ini penting sekali, Kemudian yang kedua sudah kita bahas, yaitu orang yang diustadzkan atau seorang ustadz itu, kalau dia ada permasalahan yang tidak diketahui, maka usahakan dia katakan saya tidak tahu. Kalau bahasanya itu la adri, saya tidak tahu. Ada permasalahan kita tidak tahu ataupun kita ragu di dalam permasalahan itu, maka jangan malu-malu untuk katakan saya tidak tahu. Jangan maksa pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena kalau kita berbicara, apalagi itu masalah agama tanpa dasar ilmu, na'udzubillahi min dzalik, mungkin saja apa yang kita sampaikan itu salah. Dan salah dalam masalah agama ini adalah sesuatu yang fatal. Untuk itu Al-Imam Abdullah bin Umar berkata, ilmu itu ada 3. Ini disebutkan di dalam kitab. Yang pertama kitabun natiq, yaitu Al-Quran. Yang kedua sunnatun madiyah, yaitu Al-Hadith. Yang ketiga la adri. Ilmu yang ketiga itu adalah tidak tahu. Ketika kita ngakui diri tidak tahu, itu adalah ilmu. La adri nisful ilmi, dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas. Mengatakan saya tidak tahu itu adalah sudah setengah dari ilmu. Nah, dan ini pembahasannya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Intinya jangan malu-malu untuk katakan tidak tahu terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Kemudian juga termasuk adab yang sudah kita sebutkan, yaitu at-tawarru'u 'anil futya. At-tawarru'u 'anil futya yaitu berhati-hati dalam berfatwa. Dan fatwa ini jangan diartikan hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga resmi, oleh organisasi-organisasi resmi saja. Tidak. Orang yang menjawab pertanyaan itu dia pada hakikatnya sedang berfatwa. Jadi hati-hati. Saya sudah nukil perkataan Al-Imam Ibnu Shalah di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, dikatakan al-ijabatu 'anis su'ali darbun minal fatwa. Menjawab pertanyaan seseorang itu adalah contoh bagian dari fatwa. Maka hati-hati. Adab seorang alim, seorang ustadz atau yang diustadzkan, maka dia harus hati-hati dalam berfatwa. Kembali lagi, kalau belum yakin, masih ragu, jangan jawab. Tanya kepada yang lebih tahu. Dan itu lebih aman. Dan kita sudah contohkan bagaimana keadaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu kalau ada pertanyaan yang dilontarkan kepada salah satu dari mereka, maka mereka akan memberikan kepada sahabat lain kesempatan untuk menjawab. Dan kesempatan itu diberikan kepada sahabat yang lain yang mungkin juga. Dan subhanallah, pertanyaan itu kembali lagi ke orang yang pertama kali ditanyakan. Dan ini adalah tanda dari kehati-hatian. Tidak sembarangan. Kalau misalnya ada sahabat yang bisa menjelaskan tentang suatu permasalahan, maka sahabat yang lain itu tidak mau ngambil bagian. Sudah, yang penting sebagian sahabat sudah sampaikan, saya tidak perlu bicara lagi. Itu contoh kehati-hatian para sahabat. Dan mungkin agak sedikit beda dengan kita kan. Kita ini speak up biasanya. Kalau ada yang bicara ya kita mau ikut gitu. Kayaknya masih ada yang kurang. Walaupun kata-katanya itu agak sedikit kelihatan tawadhu. Ada orang bukan bermaksud untuk menggarami lautan, bukan bermaksud untuk mengajari bebek berenang, padahal itu mau menambahkan. Dan ini sangat disayangkan sistem pendidikan kita seperti itu. Jadi kita itu didorong untuk supaya bicara dan bicara. Padahal dalam permasalahan agama ini, orang itu lebih baik banyak diam daripada banyak bicara. Kalau ada orang yang sudah bisa mewakili, ya sudah, biarkan. Jadi ini termasuk adab ya, termasuk adab
di dalam berfatwa. Dan sudah kita sebutkan juga ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar, na'udzubillahi min dzalik. Orang yang paling berani berfatwa ialah orang yang paling berani terhadap neraka. Pokoknya ini harus jadi perhatian. Sehingga guru saya itu, beliau termasuk orang yang tidak mau ditanya sudah. Habis pelajarannya sudah selesai. Tidak ada istilahnya pertanyaan umum. Ini contoh saja, ini termasuk contoh saja. Kita tidak membanding-bandingkan. Cuma ini contoh saja dari kehati-hatian. Ya, kalau kalian ingin bertanya, tanya secara pribadi. Tapi forum umum dan lain sebagainya beliau hindari hal itu. Karena apa? Karena takut salah fatwa. Karena takut salah fatwa. Dan subhanallah, itu termasuk pengalaman juga. Kalau habis pelajaran gitu, kita belajar fikih misalnya, biasakan ada kertas-kertas yang melayang, kertas-kertas yang sampai ke meja guru. Itu guru nggak mau terima gitu, dibuang lagi kertasnya. Yang mau bertanya harus langsung, nggak boleh lewat kertas. Karena beliau menyesuaikan, oh ini orang yang bertanya ini seperti apa, kemampuan keilmuannya seperti apa, kemudian umurnya seperti apa, itu beliau perhitungkan semuanya. Sehingga harus bertanya langsung. Tidak dikasih itu nulis-nulis pertanyaan. Nah, itu salah satu cara untuk istilahnya ya warok, kehati-hatian di dalam berfatwa ataupun menjawab pertanyaan. Ya, mungkin saja apa yang kita sampaikan itu tidak cocok dengan apa yang diinginkan oleh penanya, iya kan? Tapi kalau langsung itu mungkin kalau misalnya tidak terlalu paham ditanyakan lagi. Ya seperti itu. Ya pasti banyak pengalaman jenengan ya. Kalau misalnya itu ikut majelis taklim nulis maksud pertanyaan kita di sini tapi jawabannya beda misalnya. Iya, sehingga tidak terjawab. Nah, itu contoh. Dari manfaat kita kalau belajar itu, kalau ingin bertanya tanyakan langsung. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita masuk ke adab selanjutnya. Dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. At-tarafu'u 'anid dunya. At-tarafu' itu artinya mengangkat diri dari dunia. Maksudnya apa? Yaitu dia harus tidak tamak terhadap dunia. Harus tidak tamak terhadap dunia. Dan ini salah satu syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Suhrawardi di dalam kitabnya Awariful Ma'arif. Syarat seorang mursyid kamil. Seorang mursyid apabila ingin memberikan irsyad, bimbingan kepada seorang murid, ini istilah thariqah, maka salah satunya ialah an yakuna mu'ridhan 'anid dunya, memiliki jiwa yang berpaling dari dunia. Bukan berarti tidak menikmati dunia, tapi jiwanya berpaling dari dunia. Kalau diberikan satu oleh Allah, maka dia tidak berharap dua. Diberikan dua oleh Allah, tidak berharap tiga. Tidak diberikan apa-apa oleh Allah, tidak berharap sesuatu apapun. Itu berarti mu'ridhan 'anid dunya. Nah, seorang alim, seorang ustadz, itu dia harus ada sifat ini untuk bisa melengkapi adabnya. Wa min adabil alim an yakuna syarifan nafsi. Jadi memiliki jiwa yang mulia, murtafi'an 'anil jababira wa abna'i dunya. Dia memiliki ketinggian diri dari para penguasa dan para orang-orang pemilik dunia. Dalam hal ini orang-orang kaya. Untuk itu sering sekali kita dengar di nasihat-nasihat ulama terdahulu itu, mereka tidak mendatangi orang-orang kaya, tidak mendatangi penguasa. Itu biasanya para orang alim. Para orang alim terdahulu seperti itu. Tapi ini akan kita bahas lebih detail lagi. Cuma ya,
Tidak ada dusta di antara kita. Jelas maksudnya. Jangan kita bilang, oh ini kalau orang ada ustadz mau dekat dengan orang kaya kok gini, ada ustadz dekat dengan penguasa kok gini, gitu. Jadi kita harus jelaskan di sini. Di sini ada penjelasan yang rinci insya Allah untuk kita semua. Tapi secara umum ulama-ulama terdahulu sangat mengingatkan kita agar kita orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ini jauh dari para penguasa dan orang-orang kaya. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, "Lau anna ahlal ilmi sadul ilma wa wada'uhu inda ahlihi sadu bihi ahla zamanihi." Atau ahla zamanihi. Andai kata setiap orang yang memiliki ilmu itu menjaga ilmunya dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak memiliki ilmu. Artinya dia punya ilmu, ilmunya ini dipakai untuk mengajarkan orang-orang yang ingin belajar. Mau santri, mau jamaah majlis taklim, jamaah majlis yang lainnya, silahkan. Yang penting ilmu ini diberikan kepada orang yang tepat. Kalau misalnya diberikan kepada orang yang tepat, maka mereka akan apa? Sadu bihi ahla zamanihim. Mereka akan jadi pemimpin orang-orang pada masanya. Yang penting apa? Diberikan kepada yang berhak. Dijaga itu ilmu. Jaga itu apa maksudnya? Jangan jadikan ilmu wasilah perantara untuk dunia. Itu maksudnya. Jangan jadikan ilmu wasilah dan perantara untuk dunia. Kalau sudah seperti itu, maka dia sudah menjaga ilmunya. Kalau ilmunya sudah dijaga, diberikan kepada orang yang tepat, kepada para santri, maka dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin kaumnya. Walakin badaluhu li ahli dunia. Akan tetapi tidak sedikit dari para ulama yang memberikan ilmunya ini kepada para ahli dunia. Ahli dunia artinya itu ya para pemilik dunia. Dengan tujuan apa? Liyanalu min dunyahum fahanu ala ahlina. Untuk mendapatkan bagian dari dunia yang dimiliki oleh para ahli dunia tersebut, maka para ulama itu mereka hina di mata para ahli dunia. Jadi insya Allah jelas, insya Allah sangat jelas insya Allah. Jadi ketika ilmu itu diberikan kepada orang yang tepat, orang yang butuh ilmu, maka kita akan mulia dengan ilmu. Tapi kalau kita berikan kepada orang yang tidak tepat, yang mempergunakan ilmu, bukan mengamalkan ilmu tujuannya, tapi mempergunakan ilmu, maka kita akan hina pada orang tersebut. Untuk itu salah seorang tabi'in, beliau namanya Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Al-Imam Atha bin Abi Rabah ini dijelaskan di dalam beliau berasal dari Afrika. Bisa kita bayangkan, berasal dari mana? Afrika. Rambutnya mohon maaf keriting, tubuhnya kurus, kemudian sudah stroke setengah badannya, Tapi rumah beliau tidak pernah sepi dari jamaah yang datang, bukan untuk berobat ya, bukan. Datang bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk masalah dunia, tidak, tapi datang untuk mempertanyakan masalah agama. Menjadi imam di Makkah pada saat itu. Bahkan gubernur Makkah pada saat itu ingin datang ke Imam Atha bin Abi Rabah, harus ngantri dulu, nggak boleh datang langsung. Jadi ada gubernur datang, diberitahukan Imam Atha bin Abi Rabah. Biasa kan kalau ada penguasa orang besar ya kita dahulukan. Ini enggak, kata beliau, kalau mau bertemu saya harus ngantri. Jamaah yang lain ini udah ngantri sudah lama, maka ikut ngantri. Gubernur itu berkata, saya tidak pernah terhina seumur hidupku melebihi terhina diri saya di hadapan budak ini. Budak ini yaitu Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Kemudian ditanya Imam Atha bin Abi Rabah, kok bisa
engkau bisa sampai ke tingkatan ilmu yang luar biasa seperti ini, orang-orang sangat membutuhkanmu. Beliau jawab dengan jawaban yang tegas, singkat, tegas. Apa beliau katakan? Bistirnai an dunyan nas. Karena aku ini tidak butuh dunianya manusia. Wahajatihim ila ilmi. Sedangkan mereka butuh dengan ilmu saya. Jadi seorang ustadz, seorang alim atau yang diustadkan itu, dia akan mulia ketika azizan nafs, ketika dia punya kemuliaan diri, tidak memiliki sifat tamak terhadap dunia yang dimiliki oleh orang-orang, cukup ridho, qanaah dengan apa yang dia miliki. Maka itu insya Allah akan mengangkat dirinya baik di mata Allah dan di mata manusia. Dan ini sebenarnya sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia. Zuhud itu artinya yang tadi, diberikan berapapun yang kita terima, bukan diberikan kita buang, bukan. Itu berarti orang yang tidak tahu mengatur dunia namanya. Kalau misalnya dia diberikan kekayaan, maka zuhudlah di dalam kekayaan, seperti itu. Zuhud itu artinya tidak punya keinginan memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu zuhud. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka niscaya manusia seluruhnya akan mencintai dirimu. Dan ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau kita itu hilangkan sifat tamak di dalam diri kita, insya Allah cinta Allah dan cinta manusia akan kita dapatkan. Nah, tapi ini lebih ditekankan untuk orang-orang alim, untuk ustadz atau yang diustadkan. Jadi jangan sampai ada keinginan itu. Mau dakwah ataupun mau jawab pertanyaan ataupun apalah masalah agama, yang dipikirkan dunia dulu. Jangan seperti itu. Kalau misalnya dia adalah rezeki memang dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah lewat manapun akan didapatkan. Lewat manapun akan didapatkan. Dan ini sudah kita jelaskan ya, pendapat yang bisa kita pegang. Apakah mengajar ilmu agama itu bisa menerima sesuatu hadiah ataupun yang lainnya kita istilahkan bisyarah dan lain sebagainya? Apakah bisa? Maka pendapat yang kuat insya Allah, selama tidak punya keinginan untuk memiliki tamak terhadap apa yang akan diberikan, maka tidak apa-apa kalau misalnya pada akhirnya diberikan. Yang penting dorongan awalnya bukan itu. Datang memang benar-benar ingin dakwah, datang benar-benar ingin menjawab pertanyaan, ya seperti itu. Baik, mas sekalian rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Ini banyak sekali nukilan-nukilan, tapi kita ambil yang penting insyaallah. Dikatakan sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang mantan Yahudi dan alim dalam agama Yahudi. Beliau ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, "Man arbabul ilmi?" Siapa itu ulama? Qala alladziina ya'malun. Ulama itu yang mengamalkan ilmunya. Jadi ulama itu bukan yang banyak ilmunya, tapi yang mengamalkan ilmunya. Ini definisi baru. Dan ini sebenarnya tidak jauh dari definisi Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang benar-benar yakhshallah, yang benar-benar takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah berarti dia mengamalkan ilmunya. Qala, sahabat Umar bin Khattab berkata, "Fama yanfil ilma min suduril ulama?" Apa hal
yang menafikan atau yang meniadakan ilmu dari setiap dada setiap ulama atau para ulama. Jadi dia ulama, punya ilmu. Tapi apa yang menghilangkan ilmu dari dadanya? Jabatan keilmuan itu dicabut dari dirinya itu kapan? Qala atoma, ketika ada ketamakan ya. Tomak itu bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya apa? Tamak. Kalau ada ketamakan, keserakahan di dalam diri seorang alim ataupun seorang ustadz, maka ilmunya hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Qala Hasan al-Basri, Al-Imam Hasan al-Basri berkata, uqubatul ulama, hukumannya para ulama, mautul qulub, mati hati mereka. Kalau sudah mati hati, sering kita sampaikan, maka waridatun ilahiyah tidak datang. Madad dari Allah tidak akan menghampiri dirinya, karena hatinya sudah apa? Mati. Hatinya itu ibarat gelas yang sudah kebalik. Gelas yang sudah kebalik tidak akan pernah menampung air. Begitu juga hati yang sudah mati, tidak akan menampung kebaikan sama sekali. Sehingga hukuman bagi para ulama ialah mati hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa mautul qulub, dan matinya hati itu sebabnya apa? Thalabud dunya bi amalil akhirah. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sadar tidak sadar kadang-kadang kita masuk di situ. Hal-hal akhirat kita lakukan tapi untuk dapatkan dunia. Na'udzubillah. Ya mungkin itu dari babriyahnya ataupun yang lainnya. Nah sehingga ini kalau misalnya kita ingin benar-benar hati kita hidup, ya caranya kalau ingin beramal akhirat, tujuannya harus benar-benar akhirat. Tujuannya benar-benar harus Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah ini ada kaitannya juga kurang lebih. Al-Imam Abdullah bin Mubarak berkata, man hamalal Qur'an, barang siapa yang mempelajari, yang menghafal Al-Quran, thumma mala biqalbihi ila dunya, kemudian ada kecenderungan terhadap dunia, qad ittakhadha ayatillahi huzwan wa la'iba, punya keinginan saja, keinginan sedikit terhadap dunia, maka dia telah menjadikan ayat-ayat Allah itu permainan dan ejekan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Jadi memang masalah niat ini penting. Masalah niat sebelum beramal itu sangat penting. Supaya apa? Supaya hasil dari amal itu benar-benar kita dapatkan, bukan malahan musibah dari amal, sebagaimana yang sudah disebutkan di nukilan-nukilan yang sudah kita bacakan tadi. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian ada nukilan sebelum kita yaitu dari Al-Imamul Ghazali. Annal alim, seorang alim, alladhi huwa min abna'id dunya, yang orientasinya dunia. Ustaz tapi orientasinya apa? Dunia. Akhassu halan, lebih hina keadaannya, wa asyaddu azaban, dan lebih pedih azabnya minal jahil, dari orang yang jahil. Na'udzubillahi min. Ya, intinya di sini apa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki niat kita di dalam beramal akhirat. Amalan akhirat maka niatkan untuk niat akhirat. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dan sering saya ingatkan, kalau kita mendapatkan nukilan-nukilan seperti ini, jangan jadikan ini sebagai cara kita untuk menghukumi orang lain. Saya ingatkan diri lagi dan seluruh jamaah, jangan jadikan nukilan-nukilan ini sebagai cara kita untuk menghukumi orang lain. Jangan.
Jangan pulang dari sini lihat ada yang model-model seperti yang disebutkan di sini, langsung kita bilang, oh ini berarti seperti ini. Oh berarti ini ustadz habis cinta dunia dan lain sebagainya. Ini bukan untuk mereka, tapi ini untuk kita, supaya kita. Nah, adapun untuk mereka nanti kita bahas. Ada pembahasan khusus. Dan intinya dari mereka itu, kalau kita melihat sesuatu yang memang ada tanda-tanda bahwa misalnya orang yang beramal dunia, beramal akhirat, tujuannya dunia, kita tetap harus mengambil poin yang pertama dan yang terakhir terhadap hubungan sesama manusia, yaitu husnuzon. Selesai. So, ini orang sedekah, namanya harus ditulis. Ini bukan urusan kita, ini orang sedekah ngamal akhirat tapi suka dunia. Itu bukan urusan kita. Mungkin saja dia punya tujuan yang lain. Kita tetap husnuzon. Tapi yang seperti ini kita praktekkan untuk diri kita, dan itu lebih selamat untuk hati. Dan itu untuk lebih selamat untuk hati kita dan lisan kita, insyaallah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kayaknya kita minum dulu ini. Diminum dulu, Pak. Di besok neng jam 09.00 ke pengukuhan pengurus BPN. Teluran. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut lagi. Ya. Iki lagi. Jadi adab seorang alim ataupun seorang ustadz atau yang diustadkan itu salah satunya ialah tinggi dirinya dari dunia. Artinya dia berpaling hatinya dari dunia. Sekarang masuk ke adab selanjutnya. Dikatakan at-tawadhu'. Nah, adab selanjutnya yaitu tawadhu'. Wa min adabihi an yatawadhu'a lillahi. Tawadhu'nya untuk siapa? Untuk Allah. Bukan berlagak tawadhu di hadapan manusia, tapi kita tawadhu karena Allah. Fi sirrihi wa alaniyatihi, dalam keadaan dia bersama orang ataupun dalam keadaan dia sendiri, dia tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtarisa min nafsihi, dan selalu menjaga dirinya dari dirinya. Gimana ya? Menjaga dirinya dari dirinya. Dan jaga diri dari hawa nafsu, dari keburukan diri. Wa an Ayyub, dikatakan oleh Al-Imam Al-Ayyub As-Sakhtiyani atau As-Sakhtiyani qala yumji lil alim an yad'a at-turab ala ra'sihi tawadhu'an lillahi 'azza wa jalla. Seorang alim, seorang ustaz atau yang diustadkan itu katanya seharusnya dia itu meletakkan tanah di atas kepalanya, bentuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cuma isyarat. Ya, jangan sombong dengan ilmumu yang sedikit itu. Karena Allah berikan ilmu kepada kita itu hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit saja. Dan itu pun kita dapat cuma sedikit. Dari sedikit kita dapat cuma sedikit. Maka apa yang harus disombongkan? Wa 'anil Fudail bin Iyad, beliau berkata, innallaha yuhibbul 'alimal mutawadhi'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang ustaz, seorang alim yang mutawadhi', yang tawadhu.
wa yubghidul alimal jabbar, dan benci seorang alim yang sombong. Wa man tawadhu'a lillahi azza wa jalla, barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, warathahul hikmah, maka dia akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu tingkatan yang lebih tinggi dari ilmu. Hikmah. Begitu di Al-Quran dikatakan orang yang kalau berbicara tentang ilmu tadi sedikit kan, kalian diberikan ilmu oleh Allah cuma sedikit. Tapi ketika berbicara tentang hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan sesuatu yang banyak. Nah ini ilmu dan hikmah. Orang yang alim punya ilmu, tawadhu karena Allah, Allah berikan hikmah. Allah berikan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kalau secara bahasa mudahnya itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu kita lihat dari sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau hakim. Beliau tahu orang ini cocoknya seperti apa, orang itu cocoknya seperti apa. Itu Rasulullah. Itulah orang yang hakim, orang yang memiliki hikmah. Tidak cuma berdasarkan data dari Al-Quran, dari hadis, dari kalam ulama saja. Mungkin saja yang kita sampaikan tidak cocok untuk orang tersebut. Berarti belum hakim, belum ada hikmah. Kalau orang hikmah itu dia sudah tahu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Qala al-Imam Nawawi. Nah ini dari contoh tawadhu yang disampaikan oleh al-Imam Nawawi. Wa qad kana katsirun minas salaf, termasuk dari para ulama terdahulu yang banyak, yastafiduna min talamidatihi ma laisa indahum. Mereka mengambil manfaat ilmu dari murid-muridnya yang mereka tidak miliki. Jadi kita kalau sudah dijadikan ustadz ataupun yang diustadkan, ya kita kalau dapat ilmu dari jamaah kita, ya terima. Kita terima. Jangan, wah kamu salah itu. Enggak, kamu salah. Yang benar itu seperti ini, benar seperti itu. Ya kita terima sebagaimana para ulama salaf. Ulama salaf itu lebih pintar dari kita, lebih warok daripada kita, lebih takut pada Allah daripada kita. Tapi mereka apa? Mencontohkan kepada kita ngambil ilmu dari murid-muridnya sebagai bentuk tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a lam yakunil ladina kafaru ala Ubay bin Ka'ab. Jadi kita bisa bayangkan Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Kita biasanya baca Quran kepada siapa? Ustadz ya? Ustadz, supaya dibenarkan bacaan kita. Ini Nabi diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau baca kepada Ubay bin Ka'ab. Kalau riwayat lain kan, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil, aku baca surat ini kepadamu padahal engkau yang diturunkan Al-Quran kepada dirimu. Kalau ini enggak, Nabi Muhammad yang baca kepada Ubay bin Ka'ab. Wa qala amaranillahu an aqra' 'alaika, Allah memerintahkanku untuk membaca Al-Quran kepadamu. Surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Fastanbatul ulama, maka dari riwayat ini para ulama mengambil kesimpulan bayanu tawadhu, penjelasan tentang sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi. Sepakat kita. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi. Tapi Nabi baca kepada orang yang mafdul, yang kurang mulia darinya, yaitu sahabat. Ya, kalau dilihat dari derajat Nabi dan sahabat, ya Nabi pasti lebih tinggi. Tapi beliau baca kepada sahabat, dan ini penjelasan kepada kita bagaimana sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annal fadila, nah ini kesimpulan yang kedua. Annal fadila la yamtani'u minal qira'ati 'alal mafdul.
orang yang lebih afdol itu tidak menutup diri untuk membaca Al-Quran ataupun belajar kepada orang yang lebih rendah dari dirinya. Itu kesimpulan kedua. Jadi kalau kita misalnya ahli di bidang apa, ya sudah kita ajarkan itu. Tapi yang kita tidak ahli di bidang apa, ya kita belajar. Walaupun orang tersebut lebih mudah daripada kita, mungkin kurang berilmu daripada kita di bidang tertentu, tapi kalau dia ahli di bidang itu, maka kita belajar dari dia. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Dan ini contoh mulia dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, banyak riwayat ini, banyak riwayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana sifat tawadhu tersebut. Yang salah satunya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini kakak beradik, adiknya namanya Tahir bin Husain bin Tahir. Jadi kakak beradik. Kakak beradik ini, adiknya Tahir bin Husain bin Tahir ini termasuk ulama yang menutup diri. Dia berusaha untuk tidak memperlihatkan dirinya itu ulama. Sehingga kalau ada orang yang sesama dia, ya sesama ulama, ataupun yang di bawah dia mau belajar dengan orang itu. Mubalaghatan fil khumul, supaya dia bisa menutup dirinya. Dan bagus sebenarnya seperti itu. Pokoknya kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat ataupun mau pindah rumah misalnya, kita punya ilmu, kalau ada orang yang ya sudah ada ustadznya lah begitu, ya sudah, kita nggak usah muncul-muncul, diam aja. Dan itu dari bentuk tawadhu. Tapi kalau memang benar-benar dibutuhkan, baru muncul. Sebagaimana beliau ini. Jadi beliau itu kalau misalnya pergi ke suatu tempat, kemudian ada orang yang ngaku dia itu ustadz, dia belajar dari orang itu. Padahal dia ulama, mungkin lebih alim daripada orang tersebut. Untuk apa? Untuk menutup dirinya. Kemudian Habib Abdullah berkata, li'annahu man takabbara 'alan nas. Karena orang yang sombong terhadap manusia wa talaba minhumul maji'a ila indihi wal qira'ati 'alaihi lam yahsul lahu wa la minhu intifa'. Orang sombong dan maunya jadi ustadz, nggak mau belajar. Ada orang alim yang lebih alim daripada dia, tapi dia nggak mau belajar. Dia mau orang itu belajar sama dia. Pokoknya kalau kamu mau dapat ilmu, kamu datang sama saya. Kalau kamu mau belajar dari selain saya, kamu nggak akan dapat ilmu. Nah, ini orang sombong berarti. Saya itu yang paling benar, yang lain nggak benar. Kalau kamu mau dapat ilmu yang benar, datang sama saya. Beliau berkata, lam yahsul lahu wala minhu intifa'. Mengambil manfaat dari ilmunya dan orang lain tidak akan mengambil manfaat darinya. Ini kalau orang Kemudian ini juga penjelasan kepada kita bahwa kalau orang itu sudah ustadz, sudah alim, jangan berhenti belajar. Karena ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat, kita harus tetap belajar. Ada seorang tabi'in berkata, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang itu akan dikatakan alim selama dia mau belajar. Fa idza taraka ta'alluma, kalau dia sudah meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa, dan dia menganggap dirinya sudah cukup dengan ilmunya, bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Maka orang ini adalah orang yang paling bodoh di dunia. Jadi tidak ada istilahnya santri cuma di pondok, setelah pondok sudah jadi ustadz atau kiai dan tidak belajar lagi. Tetap harus mutolaah, harus belajar. Dan cara untuk belajar juga diniatkan. Saat kita ngajar itu belajar juga. Dan kita sebelum ngajar itu kan baca dulu, belajar dulu, bukan referensi lain. Dengar ceramah ustaz-ustaz, sehingga menambah referensi-referensi.
Jadi belajar itu tidak ada batasnya jamaah sekalian. Sampai kapanpun kita harus tetap semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang ulama saat beliau sakaratul maut disebutkan sudah sakarat, tiba-tiba ada orang datang bawa permasalahan faraid, permasalahan waris. Sakaratul maut ngerjain ini faraid. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini sampai wafat. Nah, ini benar-benar mengamalkan minal mahdi ilal lahdi. Kalau kita mungkin udah tua ya, banyak zikir, banyak sholat, nggak mau belajar lagi, sudah. Padahal belajar itu dia sampai kapanpun, walaupun sudah tua tetap belajar. Dan subhanallah, orang yang belajar sampai tua insya Allah jauh dari penyakit itu, karena otaknya kepake terus. Dan insya Allah dia akan kuat ingatannya. Nah, itu termasuk faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama kita. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita bertawadhu kepada orang? Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, at-tawadhu'u sajiyah. Tawadhu itu adalah bawaan diri atau sifat. Wahibatun, dan pemberian. Yakhussullahu biha man yuhibbu min ibadihi. Yang Allah khususkan pemberian ini kepada hamba-hamba yang dia cintai. Jadi nggak semua orang itu tawadhu. Ya mungkin kita kebanyakan tawadhu tahu warna duit. Bukan tawadhu. Tawadhu yang sifatnya yang luar biasa itu, yang memang seperti yang disebutkan tadi. Yang memang dia itu yang dia pandang dari dirinya, dia hanyalah hamba Allah. Kalau dia orang alim, yang dia pandang dia adalah hamba Allah. Dia tidak pandang ilmunya. Kalau dia orang kaya, yang dia pandang adalah dia adalah hamba Allah, bukan kekayaan dia. Kalau dia orang yang berjabatan, maka dia tidak menganggap jabatannya, tapi dia anggap dirinya adalah hamba Allah. Itu orang tawadhu. Jadi dia tidak anggap, pokoknya saya ini hamba Allah. Itu namanya orang yang tawadhu. Dan orang yang tawadhu ini orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada mereka. Wa yutasawwaru hadza hatta ma'al usah. Orang tawadhu itu jangankan hanya kepada orang-orang soleh, kepada ahli maksiat juga tawadhu. Ini puncak tawadhu. Jadi tawadhu juga kepada ahli maksiat. Wal fasaqati wal fujjar. Orang-orang fasik dan orang-orang, mohon maaf, bajingan. Tawadhu dengan mereka. Lemah lembut dengan mereka. Bal ma'ad dawabi wal jamadat. Bahkan kepada hewan-hewan, kepada benda mati, tawadhu. Luar biasa tidak? Luar biasa. Nanti ada contohnya. Wa ta'rifu dzalika min siratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan tahu semuanya ini dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu derajatnya sangat tinggi, tapi beliau sering turun, sering membumi. Nah, itulah beliau. Siapapun, dengan binatang, dengan benda mati, beliau itu rahmat. Nah, itu adalah tanda tawadhu. Sehingga kita kalau ingin selamat mengikuti sifat mulia Nabi Muhammad SAW, salah satunya ialah tawadhu. Diriwayatkan Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau adalah nabi yang diberikan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan Nabi Sulaiman itu apapun yang beliau inginkan terjadi. Semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Sulaiman. Manusia, jin, hewan-hewan, bahkan benda-benda mati itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Api, air, semuanya. Mungkin kalau anak-anak muda ini kayak avatar gitu. Dia bisa ngatur semuanya. Bisa kita bayangkan seperti itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tanda beliau tawadhu itu disebutkan dalam riwayat, la yarfa'u basarahu ila sama. Tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit. Takhasyu'an wa tawadhu'an lillahi azza wa jalla.
karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita terlepas dari pembahasan akidah ya, mengandalkan ke atas ataupun seperti apa. Artinya ini bentuk tawadhu. Namanya orang tawadhu seperti ini. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yut'imun nas. Dan beliau ini termasuk orang yang suka memberikan makanan kepada orang-orang. Ladza idzal at'imah, makanan-makanan yang lezat, wa ya'kulu khubzas syair. Dan beliau hanya makan roti kering. Nabi Sulaiman punya kekuasaan tapi makannya hanya roti kering. Wa kanatil ajuz, suatu ketika ada seorang ibu tua, ta'tariduhu wa huwa 'ala rihi fi junubihi. Sedangkan beliau itu lagi melayang. Nabi Sulaiman ini melayang. Kayak avatar itu. Suruh angin, saya mau ke sana, jalan. Dibawa oleh angin. Tiba-tiba ada nenek-nenek manggil. Nabi Sulaiman. Fayamuru rih fataqifu fayanzuru bihajatiha. Maka dibilang ke angin, angin berhenti, turunkan saya ke nenek tadi. Kemudian beliau dengar apa yang menjadi keperluan nenek tersebut. Ini tanda tawadhu. Jangan kita kalau sudah kaya mau lirik orang aja udah nggak mau. Sudah bawa mobil yang bagus, teman yang bawa motor udah nggak disapa lagi. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, intinya kita harus belajar untuk lebih tawadhu. Ya, bukan cuma tahu warna duit, tapi tawadhu yaitu rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tercerminkan dengan sikap kita kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat pertemuan kita pada sore hari ini, dan insya Allah kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beradab, berakhlak, menjadi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengamalkan ilmunya, dan selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis orang-orang soleh, sehingga kita selalu bisa mendapatkan keberkahan, manfaat, rahmat, dan semua yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya titip doa insyaallah buat bibi saya sekarang lagi di ICU di Solo. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Abah Syarifah Ragwan binti Hasan Al-Jubri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakit beliau, diberikan kesembuhan, dan insyaallah beliau bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita doakan untuk diri kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk penyakit, bala, musibah, dan semoga kita selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkah dunia akhirat. Ala hadhihi niyyat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutalli ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayiati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa mayati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni qami'un fi 'aqab raghibun fi ridha mustaslimun li qada faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak
والهمني بأصفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.